Oke, jangan stuck ya. Kalau misalnya Kak, dia side hustle-nya mau buka bisnis. Nah, kira-kira caranya gimana? Apa langkah awal untuk dia memulai bisnis ini? Oke, kalau bisnis memang agak eh, luas ya, mau bisnis apa. Cuma satu hal yang menurut aku jarang banget dilakukan itu adalah riset dulu. Sebelum mulai bisnis itu coba riset, coba cari tahu, coba telusuri dulu. Iya. Banyak banget orang yang melewati proses ini menurutku. Jadi dia tabrak aja deh mau bisnis ini, kayaknya ini cuan, ya udah cobain gitu. Iya, iya. Tapi belum tentu trennya sama atau belum tentu dia punya sesuatu yang sama ya. Oke. Kayak ya udah ini lagi momentum pada bikin lapangan padel, aku mau bikin juga misalnya gitu ya. Momentumnya kemungkinan akan panjang nih gitu. Yes. Padahal ada dimensi-dimensi lain, ada variabel-variabel lain yang harusnya dia perhitungkan. Yap, yap. Nggak apa-apa, bukan berarti lapangan padel salah, tapi dia riset dulu nggak secara mendalam gitu dari segi aspek lingkungannya, trennya, dia lihat dari negara lain dan lain sebagainya. Nah, aku sih pikir anak muda kalau mau bisnis boleh, tapi kasih porsi lebih gede di risetnya sih. Riset ya. Gitu. Oke. Aku pribadi, aku jarang sebenarnya bikin bisnis, tapi kalau aku bikin bisnis biasanya jarang gagal. Karena gede risetnya di awal, benar-benar aku harus yakin itu, punya conviction gede sebelum terjun. Gitu di situ. Apa yang dilakukan di risetnya Kak? Yang dilakukan di riset sebenarnya bisa macam-macam. Sesimpel gini aja. Kamu wawancara aja calon-calon pembeli kamu atau orang-orang yang ini. Survei ya. Survei aja Yap, yap. atau ngobrol aja. Sesimpel itu. Atau kamu lihat bisnis model yang udah berjalan dengan baik tuh kayak gimana. Make sure itu beneran berjalan gitu. Kemudian cari tahu apa yang bisa bikin kamu mati bisnisnya. Gitu. Oh. Apa kalau orang bilang Achilles heel-nya apa nih? Kelemahannya apa? Titik kelemahannya apa? Mungkin nggak itu terjadi gitu. Oh, ini sisi kelemahan bisnis kan macam-macam. Banyak kompetitor itu bisa. Bisa. Gitu. Trennya hilang itu bisa gitu. Suppliernya tiba-tiba kabur bisa. Arah kebijakan politik berubah sehingga secara fundamental bisnisnya berubah total gitu. Itu bisa. Gitu. Cari tahu dulu titik kelemahan bisnis kita yang bisa bikin bisnis kita mati itu apa. Gitu. Likely to happen nggak? Dan pantau hal itu. Oke, oke. Dan kalau udah dapat riset, kalau misalnya lebih banyak ketakutan-ketakutan akan resikonya, apakah tetap jalan aja atau enggak? Soalnya kan beberapa mungkin bilang coba aja dulu, kalau nggak dicoba nanti kita nggak tahu gitu kan. Menurut aku sih kalau misalnya secara riset udah nggak oke, itu nggak usah dijalanin sih, cari yang lain, cari bisnis model yang lain. Justru di temen-temen yang kuliah bisnis itu heavy banget di riset bisnis, heavy banget untuk ngelihat ini, menilai kelayakan bisnis ini layak dijalanin atau enggak. Ada model-modelnya gitu, ada bisnis canvas, ada 5 porters model, ada macem-macem. Jadi sebelum dijalanin, diuji dulu. Ini kita bergantung sama siapa, suppliernya gimana, konsumennya tipikal konsumen yang repeat order atau enggak. Ini tipikal marketingnya impulsif atau justru plan buyers, tipikal yang kayak gitu. Jadi kan bisnis macam-macam. Kita misalnya bisnis yang fokus sama life cycle hidup seseorang, wedding organizer, itu kan dia berdiri atas asumsi tiap tahun pasti ada banyak orang yang menikah, gitu kan. Jadi ada bisnis-bisnis yang kayak gitu. Ada yang bisnis yang bertumbuh sama ya udah gue jualan sesuatu yang impulsif nih, snack, keripik pedas, sesuatu yang kayak ini enak loh apa segala, orang nggak mikir, cepet langsung beli, gitu. Dan itu the whole structure marketingnya akan berubah. Begitu kita punya tahu the nature orang mau beli itu karena dasarnya apa, gitu. Dari situ dulu gitu. Jadi ada banyak lah macam-macam. Iya, gitu. iya. Setuju sih Kak, karena orang kadang mungkin, ya mungkin aku juga kali ya, kalau mau buka bisnis ya tadi mikirnya, oh berdasarkan apa yang aku suka dulu aja. Misalnya aku suka nih padu padan baju, kayaknya bisnis baju boleh nih, clothing boleh nih kayak gitu. Tapi ternyata nggak cukup ya berarti ya. Memang research, deep research itu penting untuk membuka bisnisnya.
Kalau Kak ada case-nya, misalnya orang memutuskan untuk cabut dari menjadi karyawan, terus dia mungkin dapat uang pesangon lah ya 100 sampai 200 juta. Nah, terus dia mau buka bisnis. Kira-kira apa yang Kakak rekomendasiin? Oke, aku sih tetap bilangnya gini, 2 hal ya. Satu, riset yang sama kayak tadi. Mau bisnisnya apapun juga jangan langsung buru-buru langsung terjun. Kedua, menurut aku stay ke hal-hal yang mereka pahami. Jangan berani coba-coba ke hal yang mereka nggak pahami. Gitu. Misalnya gini, ada orang yang tadinya kerja di industri kreatif, dia ngerti, dia begitu keluar, misalnya dia dapat pesangon atau apa, dia mau bikin agency sendiri. Tapi dia tahu seluk-beluknya dunia kreatif kayak gimana, production house gimana, segala macam. Dia hafal klien-kliennya, dia hafal quality-nya. Itu boleh. Karena dia memang udah megang industri itu. Gitu. Tapi kalau misalnya dia aku mau jualan nasi goreng, dia nggak bisa masak, dia nggak tahu, dia nggak pernah di bisnis F&B, dia akan kemungkinan besar ya struggling juga gagal, bisa kayak gitu. Iya kan. Jadi kita keluar, kita harus tahu ini di industri yang gue udah tahu nih, di dunia profesional, apa sela-sela yang bisa dibisnisin, dan kita mengisi ruang di situ dengan modal yang kita punya. Gitu. Konsultasi kah? Gitu. Punya production house kah, jadi vendor kah, apapun itu lebih mungkin berhasil daripada kita banting setir aku mau bikin kos-kosan nih. Gitu. Hal-hal yang mungkin orang bisa bilang ini tutup mata passive income. Iya benar. Belum tentu. Gitu. Belum tentu ya berarti. Belum tentu lu punya 3M terus bikin bisnis kos-kosan kalau lu memang belum di bidang yang ngerti dunia konstruksi, ngerti hal-hal yang pertukangan, ngerti semuanya. Capek gitu. Betul karena banyak orang yang mungkin based on buku yang dia baca gitu ya, atau mungkin review orang, terus kan pasti ada kayak 7 model bisnis atau bisnis yang gampang gitu dilakukan, misalnya ternak apa segala macam, dan kadang diikutin aja gitu. Iya, lebih baik sesuatu yang memang udah jadi keseharian kita waktu kita jadi dunia profesional. Oke. Jadi udah tahu kalau jadi peternak lele gitu, kita tahu kenapa ikan mati. Iya. Kenapa tiba-tiba bisa ini segala macam, udah tahu seluk-beluknya. Udah ada modal di jalan, kesalahan-kesalahannya udah terlewati waktu kita jadi karyawan gitu. Iya, benar. Jadi lebih terukur ya resiko-resikonya juga. Kalau misalnya untuk ibu-ibu di rumah Kak, stay at home mom, kira-kira apa, kalau sekarang kan aku sering dengar mungkin jadi virtual assistant atau freelance. Is it works really untuk earning money? Bisa sih, sebenarnya jadi freelance itu bisa banget. Tapi satu hal yang mungkin jadi catatan besar ya di dunia freelance tuh gini. Sekarang dunia freelance tuh makin gede, dan itu sebenarnya jembatan jadi solopreneur tuh mulai dari situ. Nah, tapi kalau aku lihat banyak banget freelancer yang struggling, dan juga orang yang mau hire freelancer tapi akhirnya kapok. Satu bedanya adalah di Indonesia khususnya banyak freelancer yang nggak punya etika profesional yang baik. Gitu. Aku pernah dulu berapa kali, misalnya ini zaman dulu banget ya, misalnya hire freelancer untuk video editing misalnya, udah dikasih briefnya segala macam, orangnya susah dihubungi, deadline dikit lagi dia baru kejar sistem kebut semalam. Udah gitu hasilnya jauh banget dari portfolio dia. Gitu. Jadi aku ngelihat ini nggak 1-2 kali, ada beberapa freelancer yang ternyata dia nggak bikin pekerjaan freelance-nya itu sebagai sesuatu yang seserius itu. Iya. Di dunia profesional yang benar-benar ini as a business gitu. Nah, mereka freelancer yang berhasil ya, misalnya siapapun itu, ibu rumah tangga dan lain sebagainya, yang memang memandang freelance kerjaan dia ini as a business, atau at least sebagai ini bisnis keluargaku nih gitu. Dia bangun portfolio yang bagus, dia disiplin, dia komitmen, dia konsisten, dia balasnya cepet, dia profesional. Sesimpel kalau misalnya ada kerjaan apa, beneran semua paperworknya rapih, kasih on invoice resmi, Iya. kasih report, profesional aja, walaupun dia
kerja dari rumah beneran profesional gitu. Nah itu yang dicari sebetulnya. Jadi freelancer itu nggak bukannya nggak susah ya, tapi kalau kita bisa nambah satu komponen ini aja, be a professional, itu kita udah ahead most of freelancer di Indonesia. Iya. Gitu. Bener. Itu harus di take notes juga tuh, karena orang kadang menjualnya kayak gampang freelance nanti dapat klien dari luar negeri. Mereka lupa ada indikator menjadi profesional itu tadi. Iya, karena Profesionalitas itu tadi ya. betul, karena banyak yang pengen jadi freelance tapi mereka meremehkan, menyepelekan, gitu. Jadinya benar-benar asal-asalan aja kerjanya. Iya, Aku dikasih tugas, aku dibayar, sesimpel itu. Padahal ada banyak komponen lain yang harus dijaga. Gitu. Iya, setuju. Kalau tadi earning, sekarang spendingnya Kak. Kalau spending, kita udah earning ya berarti ya, kita udah punya duitnya mungkin. Kira-kira apa prinsip-prinsip yang harus kita tahu supaya kita mindful nih dalam men-spend atau menghabiskan uang kita? Oke, kalau Mengelola spend, mengelola Bukan spending. Iya. Jadi sebetulnya kalau dalam prinsip personal finance itu ada beberapa prinsip lah yang harus ya bukan harus ya, tapi yang sebaiknya ditaati. Namanya piramida keuangan. Ini